Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membuka dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas kami, agar kebenaran firman Tuhan menguatkan iman pengharapan kami kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanannya, Yesus seringkali berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan roh jahat, orang-orang yang kerasukan setan. Dan saat ini juga seringkali kita mendengar, bahkan kita berjumpa, menyaksikan ada orang-orang yang juga seringkali mirip dengan kerasukan setan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya bagaimana mungkin setan bisa merasuk manusia? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setan sebenarnya pada awalnya ia berada bersama dengan Allah karena bagian dari malaikat Lucifer. Tetapi karena Lucifer, ia membangkang, ia tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sifatnya adalah menolak, membangkang, dan melawan Allah. Kemudian Allah melempar Lucifer ke neraka. Sebelum sampai ke neraka, ia melintasi bumi. Dan di bumi, setan atau iblis itu nampak dalam wujud roh. Roh itu tidak punya bentuk, tidak punya wujud fisik. Dia hanya roh. Dan roh itu punya kepribadian, karakter, keinginan, kehendak. Jadi roh iblis, roh setan, walaupun ia tidak memiliki wujud konkret, bentuk konkret, tetapi ia memiliki kepribadian, memiliki kehendak, memiliki karakter, memiliki keinginan, di antaranya adalah menentang, melawan, membangkang terhadap Tuhan. Termasuk juga bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, roh itu, roh iblis, roh setan, itu bisa saja dia masuk ke dalam tubuh apapun. Karena keinginan dari roh iblis, roh setan itu adalah ingin memiliki wujud dan bentuk. Bagaimana roh yang punya kepribadian, punya keinginan, punya kehendak, yaitu dari setan, dan ia ingin memiliki bentuk, ingin memiliki wujud, maka roh iblis, roh setan, itu kemudian dia mencari wujud dan bentuk yang ada, apa saja. Itulah barangkali kenapa roh iblis itu bisa masuk dalam wujud ular. Ia menggunakan ular sebagai perwujudan fisiknya. Tetapi karakter, kehendak, keinginannya tetap iblis, setan. Begitu juga kita ingat bagaimana saat Yesus mengusir roh setan. Kemudian roh setan itu minta masuk kepada sekelompok atau sekawanan gerombolan babi, dan roh itu bisa masuk ke dalam babi-babi. Begitu juga dengan manusia. Jadi roh iblis, roh setan juga sangat ingin memiliki wujud bentuk untuk mengekspresikan karakternya, kehendaknya, keinginannya, yaitu manusia. Jadi rupanya roh iblis, roh setan, dia sangat menginginkan bisa mengendalikan manusia, tubuh manusia, fisik manusia.
Jadi kalau manusia dikendalikan oleh roh iblis, roh setan, maka manusia itu akan memiliki karakter, keinginan, kepribadian sebagaimana roh yang mengendalikannya, yaitu roh setan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di zaman Yesus bahkan hingga saat ini, seringkali kita berhadapan dengan orang-orang kerasukan setan, kerasukan iblis. Di masa pelayanan Yesus, seringkali Yesus mengusir orang-orang yang dalam kerasukan setan, kerasukan iblis. Bahkan dalam pembacaan pada saat ini, beberapa malam yang lalu, saya juga berhadapan dengan ada peristiwa seorang remaja putri yang juga mirip kerasukan setan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah, tatkala kita berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan setan, maka apa yang harus kita lakukan? Karena murid-murid Yesus juga pernah berhadapan dengan orang-orang kerasukan setan. Dan murid-murid Yesus berusaha untuk mengusir roh setan yang merasuki orang. Dan ternyata tidak berhasil. Termasuk pada peristiwa anak yang dirasuk oleh roh yang membuat bisu dan tuli. Dan orang tuanya sudah membawa anak itu kepada murid-murid Yesus. Tetapi ternyata murid-murid Yesus gagal untuk mengusir roh setan, roh iblis yang ada pada anak itu. Sehingga membuat orang tuanya, ia datang kepada Yesus dan memohon pertolongan Yesus, agar Yesus bisa mengusir roh setan, roh iblis yang ada dalam anak itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan, Yesus memiliki kuasa, dan kuasa Yesus berkuasa atas kuasa apapun, termasuk kuasa iblis, kuasa setan, kuasa gaib, kuasa mistik, kuasa apapun. Itu tidak ada yang mampu menandingi kekuatan kuasa Yesus. Yesus berkuasa untuk mengusir, untuk menengking, untuk menghalau kuasa iblis, kuasa apapun yang ada pada siapapun. Jika Yesus mengatakan keluar, lari. Yesus katakan harus menyingkir. Yesus katakan keluar dari orang itu, anak itu. Maka roh apapun yang ada pada siapapun akan keluar. Dan tidak akan mampu berhadapan dengan kekuasaan Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah, kenapa orang bisa kerasukan setan? Itu tidak lain tidak bukan. Orang bisa kerasukan setan karena orang itu ibarat rumah kosong. Tidak ada penghuninya di dalamnya. Karenanya, iblis, setan, kuasa gaib, kuasa jahat yang hanya memiliki roh, tidak memiliki perwujudan bentuk fisik konkret. Karenanya dengan rumah yang kosong, dengan tubuh yang kosong, maka roh itu sangat ingin sekali mendiami tubuh yang kosong itu tadi. Artinya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak mau berdoa kepada Tuhan, orang yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam orang itu kosong. Di dalam orang itu tidak ada roh Tuhan, tidak ada roh kudus. Kalau di dalam orang itu tidak ada roh Tuhan, tidak ada roh kudus, karena ia tidak percaya kepada Tuhan, maka roh iblis, roh setan bisa saja masuk ke dalam orang itu dan mengendalikan seluruh kehidupannya. Mengendalikan jiwa raganya, mengendalikan fisiknya, sehingga sangat tergantung dari roh yang merasuki orang itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itu berarti yang pertama, jangan sampai biarkan kita masing-masing, kita dan seisi rumah kita, kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kasihi, hidup dalam kekosongan roh. Jangan sampai kita mengalami kekosongan rohani. Jangan sampai rohani kita kosong. Jangan sampai rohani kita mati. Jangan sampai rohani kita tertidur. Rohani kita harus tetap sehat. Rohani kita harus tetap hidup. Rohani kita harus tetap kuat. Yaitu terus percaya kepada Tuhan.
percaya kepada Roh Kudus Tuhan. Kita selalu bergantung, bersandar, berserah kepada Tuhan dan selalu mohon bimbingan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Kita merasa tidak bisa menjalani hidup sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita selalu merasa pentingnya bergantung kepada Tuhan. Dan itu diwujudkan dengan berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya, menjadi berkat bagi sesamanya. Tatkala di dalam diri kita percaya kepada Tuhan, kita meyakini Tuhan sebagai penyelamat kita, penebus kita, pelindung, dan yang menjaga kita, maka saat itu kita seperti rumah yang sudah ada penghuninya. Penghuninya adalah Roh Tuhan. Kalau di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus, maka roh iblis, roh setan, roh apapun tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tidak akan bisa mengendalikan pikiran kita. Tidak akan bisa mengendalikan kehidupan kita. Karena kita sudah dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan. Kita sudah dikendalikan oleh Roh Tuhan. Kalau ada Roh Tuhan di dalam kita, Roh Kudus Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka roh apapun, roh jahat, roh iblis, roh setan, tidak akan bisa untuk mengendalikan, merasuki kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, maka pastikan diri kita, saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita memiliki Roh Tuhan, Roh Kudus ada pada kita masing-masing. Dan itu dibuktikan dengan kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bergantung, sungguh-sungguh memiliki ikatan yang erat dengan Tuhan. Rohani kita hidup, rohani kita aktif, rohani kita kuat, iman kita, iman yang hidup, iman yang kuat, iman yang terus bersinar, terus menyala, iman yang terus aktif, bukan iman yang pasif, bukan iman yang mati. Oleh karena itu, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah iman kita, roh kita adalah roh yang hidup, iman yang hidup, iman yang kuat, atau roh kita sudah masuk roh yang mati, iman yang mati. Kalau iman kita iman mati, roh di dalam diri kita sudah tidak memiliki Roh Kudus, maka kita laksana rumah yang kosong. Maka bisa saja roh iblis, roh setan, roh apapun bisa mendobrak pintu hati kita dan menghuni, diam di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita undang Roh Tuhan, kita undang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati menebus dosa dan kesalahan kita. Kita percayakan hidup kita, kita sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga apapun persoalan pergumulan hidup kita, kita selalu mohon kekuatan Tuhan, Roh Kudus Tuhan menolong, membimbing, memelihara kita. Apalagi dalam situasi-situasi sulit dan berat seperti sekarang ini. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak ancaman yang ada di sekitar kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita harus terus berserah, berseru kepada Tuhan. Miliki roh dan iman yang aktif. Roh dan iman yang sehat, yang kuat, yang hidup. Dan itu membuat kita terus terhubung kepada Tuhan. Kalau kita terus terhubung kepada Tuhan, kita tidak sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan terlebih, roh apapun tidak akan mampu masuk ke dalam tubuh kita. Karena ada Roh Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dan saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami memiliki iman dan roh yang hidup, aktif, kuat. Dan itu sangat penting bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Dan ada banyak cobaan, godaan, bahkan kuasa jahat, roh-roh jahat, roh iblis, roh setan yang ada di sekitar kami. Yang senantiasa ingin mengganggu, mengusik, dan merasuki kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu hanya dipimpin, dipandu, dan ditolong oleh Roh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus semata-mata dalam segenap kehidupan kami pribadi, keluarga, dan persekutuan. Amin.